Indonesia yang kita kenal hari ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, bentuk ini bukanlah kondisi permanen sejak awal sejarah bumi. Secara geologis, Indonesia adalah hasil dari perubahan besar yang terjadi puluhan ribu hingga jutaan tahun lalu. Untuk memahaminya, kita perlu melihat ke masa ketika permukaan laut dunia jauh lebih rendah dari sekarang, sekitar 20.000 tahun lalu. Bumi berada dalam periode zaman es terakhir. Suhu global lebih dingin, dan sebagian besar air laut membeku di kutub. Akibatnya, permukaan laut turun hingga lebih dari 100 meter. Penurunan ini membuka daratan luas yang sekarang sudah tenggelam, termasuk di wilayah Asia Tenggara, wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Saat itu bukanlah pulau, semuanya menyatu dengan daratan utama Asia dan membentuk sebuah wilayah besar yang dikenal sebagai paparan Sunda. Di wilayah ini mengalir sungai-sungai besar, terbentang hutan, dan hidup berbagai satwa darat seperti gajah, badak, harimau, serta nenek moyang manusia. Karena masih menyatu dengan Asia, satwa di Indonesia bagian barat memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan fauna Asia. Inilah sebabnya mengapa kita bisa menemukan gajah di Sumatera, harimau di Jawa, dan orangutan di Kalimantan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan jejak dari daratan yang pernah menyatu. Sementara itu, di Indonesia bagian timur, situasinya sangat berbeda. Papua dan Kepulauan Aru dulu menyatu dengan benua Australia dan membentuk wilayah yang disebut paparan Sahul. Satwa yang berkembang di wilayah ini adalah satwa khas Australia, seperti hewan berkantung dan berbagai jenis burung unik. Karena terpisah sangat lama dari Asia, evolusi di wilayah ini berjalan dengan jalurnya sendiri. Yang paling menarik adalah wilayah Indonesia bagian tengah, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Laut berada pada titik terendah. Secara geologis, wilayah ini tersusun dari pikahan-pikahan lempeng bumi yang kompleks dan terus bergerak. Wilayah ini dikenal sebagai Wallacea, dinamai dari ilmuwan Alfred Russel Wallace. Ia menemukan bahwa terdapat perbedaan drastis antara jenis satwa di Indonesia Barat dan Timur. Bahkan, hanya dipisahkan oleh selat yang sempit. Dari pengamatannya, lahirlah konsep garis Wallace, sebuah garis imajiner yang membatasi persebaran fauna Asia dan Australia. Garis Wallace menjelaskan mengapa Bali dan Lombok memiliki perbedaan satwa yang sangat tajam. Meskipun jaraknya sangat dekat, Bali masih memiliki satwa khas Asia, sementara Lombok sudah menunjukkan karakter fauna wilayah timur. Ini bukan akibat iklim atau manusia, tetapi karena sejarah bumi yang membentuk wilayah-wilayah ini secara berbeda. Ketika zaman es berakhir, suhu bumi meningkat dan es di kutub mencair. Permukaan laut pun naik secara perlahan, menenggelamkan daratan rendah dan memisahkan wilayah yang sebelumnya menyatu. Paparan Sunda berubah menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Daratan Sahul pun terpisah oleh Laut Dalam. Perubahan ini membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan seperti sekarang. Manusia yang sebelumnya hidup di daratan luas menjadi terpisah di pulau-pulau, lalu berkembang dengan bahasa, budaya, dan cara hidup masing-masing. Inilah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki keragaman budaya dan hayati yang sangat tinggi. Jadi, Indonesia bukan hanya negara kepulauan secara geografis, tetapi juga merupakan pertemuan besar antara dua dunia evolusi, Asia dan Australia. Garis Wallace menjadi bukti bahwa sejarah alam memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk Indonesia dibandingkan batas politik modern. Memahami masa lalu ini membantu kita mengerti bahwa bentuk Indonesia hari ini adalah hasil dari proses alam yang panjang, perlahan, dan tidak bisa dilihat hanya dari peta modern. Apa yang terlihat sekarang adalah sisa dari dunia yang pernah jauh lebih luas.